Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Murtafiin bersama dengan Bapak Jami Furqon akan mempresentasikan full paper kami yang berjudul Optimasi Crude Oil Blending sebagai feedstock pada kilang pengolahan minyak. Oke, presentasi ini untuk event Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral atau SNTEM tahun 2022. SNTEM yang kedua yang diselenggarakan oleh Politeknik Energi dan Mineral Agamigas, BEM Agamigas Cepu. Oke, untuk presentasi kali ini memiliki beberapa outline, yaitu pendahuluan, metode, pembahasan, dan simpulan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Kilang pengolahan minyak atau yang biasa disebut dengan refinery adalah sebuah sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan memproses minyak bumi atau crude oil menjadi produk-produk jadi atau produk-produk yang dapat digunakan seperti bensin, kemudian minyak tanah, solar, aftur, residu, dan lain sebagainya. Untuk kilang minyak sendiri memiliki bahan baku berupa crude oil atau yang dikenal dengan minyak mentah. Crude oil sendiri memiliki beberapa jenis. Jika ditinjau dari API gravity-nya, ada light oil atau minyak ringan, yaitu API 31 hingga 45, kemudian untuk yang medium itu API 22 hingga 30, yang heavy 10 hingga 21, dan extra heavy itu 0 hingga 6. Nah, di kilang minyak sendiri memiliki atau mengolah berbagai jenis minyak mentah yang berasal dari berbagai sumur tersebar di Indonesia, bahkan kadang didatangkan dari luar negeri juga. Nah, untuk menyikapi berbagai crude oil ini atau minyak mentah ini, maka harus dilakukan sebuah blending crude oil supaya crude oil tadi dapat diterima oleh unit yang mengolah minyak mentah. Di sini adalah unit crude distilling unit atau unit distilasi. Nah, unit distilasi ini memiliki batasan untuk mengolah minyak mentah yang didapatkan. Batasan ini seperti pada contohnya adalah batasan untuk spesifik gravity 0,84 hingga 0,86. Kemudian dalam pencampuran minyak mentah ini kita perlu melakukan optimasi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum serta untuk memenuhi aspek kualitas. Di sini adalah produk yang diinginkan. Jadi dalam melakukan optimasi ini kita ingin mendapatkan untung yang banyak dan kualitas tetap tercapai. Nah, untuk optimasi ini kita menggunakan programa linear, yaitu mengubah tujuan dan fungsi kendala dalam model matematis secara linear. Lalu untuk kilang minyak sendiri itu memiliki mandatori, yaitu mengolah crude oil yang sangat beragam dan spesifikasi yang berbeda-beda. Maka dari itu perlu dilakukannya optimasi crude oil blending sebagai feedstock pada kilang pengolahan minyak. Untuk metodenya sendiri, di sini kami menggunakan solver yang tersedia pada Microsoft Office Excel. Yaitu dengan cara kita menentukan sebuah objek. Di sini kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu dengan cara meminimalisir jumlah uang yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli crude oil. Dan variabel yang dirubah yaitu pada komposisi atau persentase masing-masing crude oil. Kemudian kita juga perlu menentukan batasan-batasan, yaitu constraint.
Nah, batasan ini berdasarkan data desain yang akan dijelaskan berikut. Oke, sebelum kita menginputkan pada Excel solver tadi, kita perlu membuat model terlebih dahulu, yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan yang kita inginkan adalah meminimalisir biaya pembelian growth, yaitu sigma I sama dengan 1, kemudian sigma J sama dengan 1, ada XIJ dikali CIJ. Kemudian ada fungsi kendalanya sebagai berikut. Ini masih pada fungsi kendala tadi. Untuk notasi-notasi yang di sini bisa kita lihat pada slide berikut. N adalah jumlah total minyak mentah. Di sini kita mengolah minyak mentah sebanyak 15 jenis. Kemudian unit kita yaitu unit distilling unit hanya 1. Kemudian jumlah minyak mentah yang dialokasikan ke unit dalam satuan barel, biaya yang dikeluarkan untuk membeli minyak mentah dalam US dollar per barel, kemudian kebutuhan unit akan minyak mentah dalam satuan barel. Lalu ketersediaan minyak mentah dalam satuan barel, ada kandungan spesifik gravity maksimum dan minimum dalam persen berat, kemudian kandungan sulfur maksimum yang dapat diterima, ada kandungan bilangan asam, kandungan sedimen dan air, kandungan garam, tekanan uap, kandungan merkuri, dan titik tuang. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita harus perlu tahu data spesifikasi dari desain feedstock yang dapat kita olah. Yang pertama ada kualitinya, ada specific gravity 60-60. Ini artinya perbandingan antara density minyak dengan density air pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Batasannya adalah 0,7 hingga 0,9. Metode yang digunakan yaitu ASTM. Lalu untuk sulfurnya dalam persen berat itu kurang dari 0,2%. Untuk total acid number itu kurang dari 59 miligram KUH per gram. Sedimen dan waternya kurang dari 0,5% volume. Salt content-nya kurang dari 7 ppb. RVP-nya kurang dari 9 PSI. Kandungan merkuri kurang dari 20 ppb. Dan power point-nya kurang dari 30 derajat. Kemudian kita perlu tahu juga data crude yang diterima oleh kilang. Di sini kilang kita mengolah berbagai crude dari lokal atau secara nasional, dari SPD, TAP, Kanji, Ramba, Gresik, hingga Ketapang, Jambi, dan lain sebagainya. Masing-masing ada presentasenya serta ada volumenya dalam satuan barel. Kemudian kita perlu tahu spesifikasi minyak mentah tadi. Sesuai dengan batasan-batasan yang ada, kita perlu tahu spesifik gravity-nya berapa, sulfurnya berapa, hingga pour point-nya berapa. Setelah itu, kita juga perlu tahu harga masing-masing dari minyak mentah dalam satuan US dollar per barel. Kemudian kita input data-data tadi pada Microsoft Office Excel dari jenis crude, kemudian ada persentase, ada volume, ada spesifikasi, dan ada harga. Lalu kita lakukan optimasi menggunakan Excel solver dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Optimasi tadi memiliki batasan-batasan sesuai dengan data desain, dan ini hasilnya adalah dalam presentase volume dan dalam volume barel. Nah, setelah kita lakukan optimasi ini, kita bisa ketahui harga sebelum dan setelah, yaitu harga atau biaya alokasi minyak mentah. Sebelum optimasi, kita memerlukan biaya sebesar 43.789.000 US dollar per bulan. Dan setelah optimasi kita dapatkan 43.719.000 US dollar per bulan. Maka di sini terdapat margin atau selisih sebesar 70.066 US dollar. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan,
kami memperoleh formulasi pencampuran minyak mentah yang optimal dari segi harga dan kemampuan kilang, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak Excel solver yang berbasis pada metode programa linear. Nah, untuk penghematannya sendiri didapatkan sebesar 70.000 US dollar per bulan, atau kita dalam rupiah sebesar 1 miliar rupiah. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.